laporin saya, nanti saya hajar dia. Ya. Ya sesuai lah dengan kata pemeriksa, sudah sesuai dengan dokumennya. Tapi nanti harga diperiksa di tempat lain lagi. Itu yang kita akan pakai AI supaya jangan ada under invoicing. Itu mungkin utamanya. Jadi yang penting ini, ketika domestik ekonomi meningkat, impor meningkat, yang sampai ini menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Saya nggak lihat satu. Tadi saya lihat tadi ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya. Tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, under the blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer. Coba dan di situ lah. Itu bukan menumpuk ya. Saya nggak tahu itu yang menumpuk apa enggak. Tapi kita percepat semuanya supaya balik ke level normal. Masih. Rapor tadi Pak sama DPR Itu rapor ya? Iya, rapor. boleh disampaikan. Jadi kita memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lagi ke kebijakan moneter, tapi dengan koordinasi yang lebih ketat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal ke pasar bahwa kita tetap berjalan secara harmonis antara fiskal, moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif ke rupiah kita harapkan turun. Pak, peningkatan regenerasi tadi katanya sudah sendiri Pak, itu untuk membantu meringankan beban utang pemerintah. Enggak, itu teknikal nanti Pak Ferry yang akan jelaskan. Kira-kira begini. Oh, itu urusan moneter, Pak Ferry yang jelaskan. Tapi yang jelas dengan kebijakan moneter saya nggak akan dirugikan gitu aja. Jangan sampai saya bayar bunga lebih ke pembeli bond saya ketika saya melakukan isu gitu. Kalau saya sih bilangnya sama. Tapi yang jelas dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakan, kira-kira begitu. Pak Purbaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar, gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Masih dolar bayar. Bayaran Masih dolar. Mana ya? masih dolar Pak, itu bisa pakai rupiah? Iya. Ada dunia usaha. Harusnya sih rupiah, tapi saya nggak tahu prakteknya di sini ya. Saya cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia masa pakai dolar. Dolar Pak? Di sini bayar pakai apa? Rupiah Pak? Bukan dolar. Bukan Pak, maunya dolar. Oh, dia. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin Pak. Gak ada Pak, rupiah Pak, semua rupiah. Berarti Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana Pak? laporin saya, nanti saya hajar dia. Ya. Gede, bentar, nggak bisa ngajar gua. Gua aja. Nah, kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Alat transaksi yang diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, ada penyelewengan, kasih tahu kami akan tindak. Mungkin itu shipping kali Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain Pak. Oh, di luar sana malah lain. Di sini. Di sini. Oh, salah Sini nggak ada. berarti. Rupiah Mbak. Anda informasi salah kali. Kalian. Enggak Mbak, kalau di sini tuh semuanya rupiah kecuali mungkin yang shipping lain karena untuk THC, CHC itu pakai dolar mereka. Tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Mbak. Saya dimarahin sama Pak Menteri nanti Pak. Ya, nanti rupiah melemah bos. Jangan lah. Cinta rupiah Pak kita Pak. Kita cinta rupiah semua. Punya dolar aja ya? Punya dolar dia. Oke, lagi. Pak, Kemenku kan sebagai pengawas juga dia Pak penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru. Manajemen DSI. Saya belum ikut menyaring nama-nama manajemennya, jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau sudah kita kerjakan. Rahasia belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity, dia jalan sendiri terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan terpisah sama punya saya. Cuman saya di atas mungkin nanti pengawas aja mungkin ya. Sekarang saya belum resmi, jadi nggak tahu.
Pak, DHL 50% falas itu katanya jangan sampai semua dunia usaha dikenakan Pak. Harus dipetakan lagi Pak, gimana nih Pak? Saya lihat dulu yang baru ya. Iya. Yang baru kan baru berjalan berapa hari? 3 hari. Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh 1 bulan ke depan seperti apa. Kan mereka yang keberatan harus naruh 1 tahun kan. Nanti kita lihat. Tapi sebenarnya kalau uangnya masuk sini banyak bisa diperputar kan. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi kalau ada kendala nanti bisa sampaikan ke Kemenju. Bisa. Nanti akan bisa dipetakan lagi. Bisa ya, kalau mengganggu ya kita diskusikan dengan yang lain seperti apa bagus ya. Kita akan ambil cara yang paling baik untuk perekonomian, untuk cadangan devisa kita juga. Tadi Bapak bilang kalau misalnya kalau tempe mulai tergerus keuntungannya Pak, itu Bapak bisa janjikan kepada pedagang ini gimana Pak? Biar keuntungannya bisa kembali lagi, apakah dilanjut lagi untuk pedagangnya ini? Oh, yang pertama kita pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Terus yang kedua, kalau rupiahnya menguat kan otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Janjiin nggak sih ke pedagang kalau tempe yang dari Bapak singgung DPR, mereka tuh bisa mulai pulih lagi tuh kira-kira? Tergantung keberhasilan kita menjalankan nilai tukar kan. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter. Berhasil dan berapa bulan Pak? Nanti gue tebak lagi. Gue bilang Juni ribut. Tapi kalau kebijakan sistem seperti ini akan cepat. Pak, Yang penting begini. Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif di sana sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Terima kasih. Indonesia Pak, Prensal Indonesia Pak. Prensal Indonesia jual Indonesia Prens itu Pak. Nggak ada. Nah, Sini duduk. Itu kan diterbitkan. Itu kan jual Indonesia saya baca di Bloomberg ya. Itu salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Ketika makanya kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor, tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonomi kita seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonomi bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.